Bahagia sekali rasanya hari ini untuk pertama kalinya gereja kita mengadakan ibadah intragenerasi. Saya merindukan ibadah ini boleh ibadah intragenerasi ini boleh berlanjut untuk kedepannya. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pagi ini, serta untuk rekan-rekan sepelayanan dari GKI Sulung. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami pun mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang mematikan HP atau silent pada saat ibadah, agar ibadah kita boleh berjalan dengan hikmat. Baik, warta untuk minggu ini. Pada ibadah pagi hari ini, ibadah akan dipimpin oleh Saudari Giovanni serta tim panggung boneka dari GKI Sulung. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kebaktian pada hari Rabu Abu akan dilaksanakan pada pukul 18.30, Rabu 22 Februari 2023. Adapun untuk setiap petugas pelayan bisa untuk membaca di warta nanti ya. Kemudian untuk aksi puasa diberitahukan kepada segenap jemaat serta simpatisan untuk hari Rabu ini, mulai hari Rabu ini pada tanggal 22 Februari sampai dengan Kamis 6 April 2023 kita akan mengadakan aksi puasa. Adapun keterangan mengenai aksi puasa dapat Bapak Ibu Saudara baca di dalam selembaran warta yang diselipkan. Ibadah PDRT pada hari Kamis 23 Februari 2023 diadakan di gedung gereja pada pukul 18.30 untuk tuan rumah yaitu Penatua Rachel Tutut Subianti, pembawa firman Bapak Pendeta Emeritus Budi Bunarto, untuk pemimpin pujian Penatua Sarwa Edi serta doa syafaat Penatua Lim Hakliang. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk pembubaran panitia gerejawi tahun 2022 dan pelantikan panitia gerejawi tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Februari pada pukul 7 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Fransiskus O. Turino dari GKI Pondok Chandra Indah Surabaya. Adapun untuk nama-nama yang termasuk di dalam panitia gerejawi bisa Bapak Ibu Saudara lihat di dalam warta. Peneguhan penatua pada Minggu 12 Februari sampai dengan 26 Februari 2023 akan diwartakan calon-calon penatua. Jika tidak ada surat keberatan dari anggota jemaat, maka pada kebaktian Minggu 5 Maret 2023 pada pukul 7 akan dilayani peneguhan penatua untuk masa jabatan 2023 sampai dengan 2026 oleh Bapak Pendeta Gideon atas diri yang pertama Ibu Puji Lestari, Ibu Herawati, Ibu Retno Budi Indraswarin, Ibu Ernawati, Ibu Ruth Dili, Ibu Maria Kristanti, serta Saudara Sarwa Edi. Sedangkan untuk Penatua Rachel Tutut Subianti akan diperpanjang pelayanannya sampai kepengurusan di BPMK GKI Klasis Bojonegoro berakhir, yaitu pada bulan Juli 2023. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap anggota jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi juga adik-adik yang sudah datang. Waduh, ini suaranya kalah sama yang sudah dewasa ini. Coba kalau anak muda itu biasanya harus semangat ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oh, lebih semangat lagi ya. Hari ini kita semua akan bersama-sama beribadah dalam kebaktian intergenerasi.
kebaktian intergenerasi pada hari ini kita duduk bersama dengan keluarga kita. Di samping kanan kiri dengan suami istri serta anak-anak kita. Nah, pada pagi yang indah ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama buat adik-adik juga. Kita mau bersama-sama kebaktian bersama dengan papa mama ya. Bisa untuk duduk tenang? Bisa selama ibadah ya? Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena mungkin dari beberapa bapak ibu dan adik-adik semua kaget ya. Siapa ini di depan tiba-tiba berbicara lalu menyapa gitu ya. Perkenalkan, nama saya Nike, saya dari GKI Sulung tapi tidak sendirian hari ini. Saya bersama teman-teman dari GKI Sulung yang lainnya. Kami dari Guru Sekolah Minggu GKI Sulung. Dan tim panggung boneka GKI Sulung Surabaya. Nah, hari ini kami akan melayani bersama-sama dengan teman-teman dari GKI Gurah juga, pelayanan bersama dalam kebaktian intergenerasi pada pagi hari ini. Ada semangat hari ini Bapak Ibu? Semangat? Semangat. Mari kita bersukacita, bersukaria dengan bangkit berdiri kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Bersukaria tuh wajahnya ditunjukkan yang berseri-seri ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk Bapak, Ibu, adik-adik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua jemaat yang hadir pada ibadah ini, gereja
adalah orang yang dipanggil menjalankan misi Kristus di dunia ini. Gereja seperti keluarga, juga rumah bagi seluruh anggota jemaat, di mana kita semua diterima dan dihargai. Saat ini kita hadir pada kebaktian hari ini di gereja milik kita semua, GKI Gurah. Beribadah bersama keluarga tercinta, papa, mama, anak, cucu, semua berkumpul untuk datang pada Tuhan. Mari bersama dengan keluarga kita, keluarga Tuhan, kita naikkan pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari kita dengan sambil menatap kanan kiri kita, keluarga kita, kita nyanyikan lagu. Menundukkan kepala untuk mengaku dosa-dosa kita. Adik-adik juga ya, untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tak terhingga kepada setiap kami yang hadir pada ibadah di pagi yang indah ini. Saat ini kami datang kembali kepadamu dengan segala keterbatasan kami. Kami ingin mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui segala yang kami perbuat. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan. Ampuni dan layakan kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan bersama lagu kita Dihapuskan Dosaku. Aku
kita menerima berita anugerah dari Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari kita memberikan salam damai diiringi oleh nyanyian. Salam damai bagi kita semua. Tunjukkan wajah gembiramu, lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang baik, itu kehendak Tuhan bagimu. Wah, Tuhan itu ternyata sayang banget ya sama kita ya Kak Fania. Tanpa terkecuali loh, Tuhan itu menebus dosa-dosa kita. Pasti dong Kak, Tuhan itu kan sayang sama mama, sayang sama papa, opa, oma, kakak, adik. Pokoknya kita semua disayang Kak. Wah, berarti Tuhan Yesus itu sayang kita semua ya Kak ya. Betul. Maka dari itu mari kita nyanyikan bersama-sama, Yesus sayang Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa saja ya? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa Kak? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Wah, Tuhan Yesus itu baik sekali ya Kak. Sayang semua, Sayang mengasihi semuanya. semuanya, gak terkecuali loh. Tadi semua disebut, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semuanya. Oh iya Kak, kalau sayang semua berarti Bapak Ibunya boleh duduk. Oh Silakan. iya. Sudah menunggu soalnya tadi Kak. Betul Oke Kak, kita sekali. sekarang mau masuk dalam pelayanan firman. Betul sekali. Ada yang seru nih kayaknya di belakang nih Kak. Apa ini Kak? Waduh, Kak Nika juga penasaran nih kira-kira Penasaran apa ya? ya yang ada di belakang sini. Bapak Ibu yang sudah dewasa pun mereka juga pasti Iya, pasti. bertanya-tanya ya, ini ada apa, Ada ini apa? dalam ibadah ya. Tidak hanya anak-anak yang excited ternyata Kak. Iya ya. benar-benar, semuanya Ternyata semuanya penasaran excited. ya Kak. Betul, Oke, penasaran. kalau gitu nggak berlama-lama deh Kak. Kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan.
If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Yeah. If you're happy, come on, wave your hands up in the air. If you're happy, jump around like you don't care. If you're happy, come on, then lift your praises high and tell everybody why. If you're happy and you know it, say woohoo. If you're happy and you know it, say woohoo. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say woohoo. If you're happy, wave your hands up in the air. If you're happy, jump around like you don't care. If you're happy, then lift your praises high and tell everybody why. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Wave your hands up in the air. If you're happy, jump around like you don't care. If you're happy, I'm so happy. Then lift your praises high and tell everybody why. If you're happy, wave your hands up in the air. If you're happy, jump around like you don't care. If you're happy, I'm so happy. Then lift your praises high and tell everybody why. You're feeling happy. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Enak juga lagu ini. Di rumah aja santai-santai. Lik, hari ini Minggu loh, waktunya ibadah. Kok kamu malah asik nonton YouTube? Ayo siap-siap. Bentar ya, aku akan ngajak mama dan papa ke gereja. Ma, pa, ayo ke gereja. Iya, bentar. Mama lagi siap-siap. Kamu panggil papa dan adik Ki untuk siap-siap juga ya. Oke, Ma. Pa, ayo siap-siap ke gereja. Dek, ayo cepet ganti baju. Enggak, males. Ngapain mesti di gereja? Ibadah di rumah kan bisa. Iya ya. Kita kan cukup ibadah di rumah saja. Pakai YouTube, praktis, gak pakai ribet. Iya kak, enak di rumah aja. Kan sama aja. Lagian kalau di rumah bisa sambil tiduran dan makan. Iya betul. Kita gak usah kena macet di jalan. Tinggal duduk dan klik YouTube. Langsung deh ibadah.
Ya, sebentar. Kak Indra. Hai Mario. Kamu kok nggak ke gereja? Kebetulan Kak Indra lewat Iya, sini. Kak. Aku sama Mama udah siap. Tapi Papa dan adikku nggak mau pergi. Katanya mau ibadah di rumah aja, lewat YouTube. Memang sih ibadah di mana aja bisa. Tapi sebenarnya kita itu bukan cuman beribadah loh. Atau gini aja, gimana kalau Mario tetap ke sekolah minggu? Nanti Kak Indra jelasin di sana, ya? Oke, bentar ya Kak. Aku mau pamit dulu. Oke, Kak Indra tunggu loh. Oke Kak, sampai ketemu di gereja ya. Ya, dadah Mario. Ya Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik semua, saya mengajak kita untuk berdoa bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, bersyukur karena dari hari Senin hingga hari Sabtu Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan waktu yang Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan boleh berikan kepada setiap kami untuk datang di rumah-Mu. Untuk sama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati pikiran yang fokus hanya kepadamu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami belajar dan mendengarkan bersama ini dapat mengubah setiap kami untuk semakin hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk waktu ini dalam tangan kasih-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, adik-adik semua, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ya, nanti kita akan baca secara bergantian ya. Jadi ada bagian adik-adik sekolah minggu sendiri, kemudian mama papa dan juga teman-teman pemuda dan teman-teman remaja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Sudah ketemu semua? Boleh buka Alkitabnya dan boleh buka handphonenya ya. Kak Indah sendiri pakai handphone juga. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama, ya, Papa Mama dulu ya, ayat 41 nih, Papa Mama dulu. Ayat 41, tuh, 2, 3. Orang kataannya itu memberi diri di bab. Pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Ya, teman-teman pemuda dan teman-teman remaja, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Anak-anak, mereka semua sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Bersama-sama ya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, berbahagialah setiap kita yang membaca dan mendengarkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Ya, Kak Indra mau tanya dulu nih ya sama adik-adik sekolah minggu ya. Biasanya kalau di sekolah minggu tuh kakak-kakaknya suka nanya-nanya ya. Ya, harusnya gampang sih ya pertanyaannya ini ya. Ada yang tahu nggak sih ini gambar apa ini? Ada 2 gambar ya. Oh, ada jawabannya. Ini ya, ada 2 gambar. Harusnya tahu lah ya, Kak Indah nggak perlu lah kasih tahu jawabannya. Apa sih gambar 2 gambar ini? Gereja dan gerejanya yang mana nih? Yang mana? Yang ada salibnya nggak kelihatan ya, kepotong ya teman-teman. Iya, gereja dan rumah, bukan sekolah ya, ini gereja dan rumah. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu gerejaku, rumahku. Nah, adik-adik semua, Bapak Ibu, kalau kita ngomong soal gereja ya, biasanya itu kalau kita tanya ya gereja itu apa sih? Secara umum atau biasanya orang tahu itu adalah, oh gereja itu adalah sebuah gedung, sebuah tempat di mana orang-orang itu berkumpul untuk ibadah di sana. Jadi kalau ngomong gereja itu biasanya orang ngomongnya oh sebuah gedung ya, sebuah tempat ibadah ya. Nah, tapi sebenarnya kalau ngomong soal gereja, teman-teman, Bapak Ibu semua, gereja itu bukan ngomong soal sebuah gedung atau sebuah tempat kita beribadah, ya itu memang pengertian yang benar juga, tetapi lebih dari itu, gereja itu adalah sebuah komunitas umat Allah ya. Jadi kita yang ada di dalam ini, kita adalah umat Allah, yaitu setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi ya kita, saya, adik-adik sekolah minggu, Bapak Ibu semua dan teman-teman, kita adalah gereja. Nah, kalau kita ngomong gereja ya, teman-teman semua Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu ada banyak gambaran tentang gereja. Misalnya, oh gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, saya ambil salah satu ya. Di dalam Efesus 2 ayat 9 ya, 19 di situ digambarkan gereja itu sebagai keluarga Allah. Kita baca ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Jadi ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita bilang, oh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan yang menjadi juru selamat saya. Itu kita telah menjadi miliknya, kita menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya kita adalah anak-anak Allah, kita adalah milik Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah berarti kita disebut sebagai anggota keluarga Allah, ya. Jadi walaupun Kak Indra mungkin nggak kenal adik-adik di sini, ya kan baru pertama kali ketemu ya Bapak Ibu di sini, tapi kita adalah ya keluarga Allah, ya. Kita adalah keluarga Allah. Nah sebagai keluarga, kalau kita ngomong keluarga teman-teman Bapak Ibu ya, tadi rumah ya, kalau ngomong soal rumah berarti rumah itu di mana ada keluarga, ada papa mama, ada kakak adik, ada oma opa. Nah sebagai keluarga itu harusnya kita saling mendukung, mengasihi, kita saling menolong, saling peduli kalau ngomong soal keluarga. Nah kalau kita ngomong soal peduli satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, ini adalah salah satu ciri-ciri dari jemaat mula-mula di Korintus 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Ya. Nah, apa sih yang mereka lakukan ya? Nah, mereka ini bertekun dalam persekutuan dan pengajaran. Siapa jemaat mula-mula ini? Yang dimaksud dengan jemaat mula-mula ini siapa ya teman-teman, adik-adik dan Bapak Ibu? Mereka ini adalah orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Kristus. Ya tadi kita baca bahwa mereka setelah mendengarkan pengajaran. Yang dimaksud dengan pengajaran itu pengajaran apa? Ya pengajaran kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di situ murid-murid Tuhan Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu. Apa yang diceritakan dari Tuhan Yesus? Tentang kebangkitannya, tentang kasih-Nya. Petrus bercerita tentang Tuhan yang mengasihi orang berdosa, tentang Tuhan yang menyelamatkan kita. Di situ ketika mereka mendengarkan, oh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang menyelamatkan saya. Di situ mereka menerima pengajaran. Artinya mereka percaya sama perkataan Tuhan Yesus. Nah, tidak sampai di sana teman-teman, Bapak Ibu semua, tetapi dikatakan bahwa mereka memberi diri ya. Jadi artinya menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke Tuhan Yesus. Mereka dibaptis ya. Baptis adalah sebuah simbol atau lambang di mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, sebuah simbol di mana kita ambil sebuah komitmen, keputusan sebagai pengikut Kristus ya, sebagai murid Kristus. Nah, jemaat mula-mula inilah mereka disebut sebagai jemaat mula-mula ya, di mana mereka menerima pengajaran itu jadi orang percaya. Apa sih yang mereka lakukan ya di dalam komunitas atau di dalam perkumpulan mereka itu? Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam persekutuan dan pengajaran. Nah, mereka bertekun ya. Artinya apa? Mereka ketika sudah menjadi orang percaya, mereka itu buat sebuah komitmen ya. Mereka berjanji untuk bertekun, sungguh-sungguh di dalam persekutuan. Jadi mereka berkumpul bersama, beribadah bersama ya. Nah, pengajaran yang dimaksud dengan bertekun dalam pengajaran ini apa? Mereka itu sungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan. Nah, Kak Indra mau tanya nih ya sama adik-adik di sini, satu hari ini, kalau satu hari biasanya baca Alkitabnya berapa kali? Berapa ya? 2. Bagus itu 2 ya. Ada lagi yang lebih dari 2? 5, 10? Benar, 10 ya? 10? Oh enggak? Atau enggak ada yang baca sama sekali dalam satu hari itu? Ada enggak? Kak Indra pernah kok satu hari enggak baca Alkitab sama sekali. Kita jujur aja enggak apa-apa, enggak ada hukuman di sini. Ini bukan sekolah soalnya ya.
Oh 1 kali. 1 hari 1 kali. Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terkadang apa sih yang membuat kita untuk tidak mau baca Alkitab gitu ya? Salah satunya adalah waktu ya. Baca Alkitab itu buang-buang waktu. Kan baca Alkitabnya hari Minggu nanti kan. Sekalian tuh Bapak Pendetanya jelasin, kalau saya baca sendiri saya nggak mengerti. Jadi sekalian aja saya ibadah ya hari Minggu baca Alkitab. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari jemaat mula-mula di mana mereka bertekun. Artinya apa? Mereka baca Alkitab itu tidak hanya 1 kali tetapi berulang-ulang, dikatakan bahwa bertekun. Jadi mereka melakukan itu bukan hanya sekali 2 kali tetapi berulang-ulang. Nah kita mau belajar bagaimana kita bertekun atau sungguh-sungguh di dalam membaca Alkitab. Kemudian mereka bertekun dalam persekutuan. Kalau kita baca ya di situ teman-teman dan Bapak Ibu bahwa mereka tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah. Jadi setiap hari, hal ini bukan berarti berarti saya harus setiap hari nih ke gereja ya biar Kak Fani yang khotbahkan setiap hari dari Senin sampai Minggu, enggak begitu juga maksudnya ya. Tetapi bagaimana kita itu membuat sebuah komitmen untuk terus datang ke gereja untuk terlibat dalam persekutuan di mana kita bersekutu, berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. Jadi kalau ngomong persekutuan, bersekutu itu tidak bicara melulu soal kita datang bahas firman Tuhan, tetapi ketika kita berkumpul, sharing bersama, itu juga termasuk persekutuan Bapak Ibu. Ketika kita makan di luar bersama, kita ngomong tentang Tuhan Yesus, itu juga termasuk persekutuan juga Bapak Ibu. Jadi jemaat mula-mula ini di mana mereka ketika sudah memberi diri mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan, mereka bertekun dalam persekutuan dan pengajaran. Nah kiranya kita juga belajar untuk bersekutu dan bertekun di dalam pengajaran. Bapak Ibu, efek atau apa yang mereka lakukan ini kita bisa lihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam persekutuan itu ada kepedulian, ya ada kepedulian satu dengan yang lain. Kalau kita lihat ya, kita baca tadi bahwa mereka saling berbagi. Harta milik mereka itu mereka jual, lalu mereka membagikan satu dengan yang lain. Karena adanya rasa persaudaraan itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi ketika mereka sudah menjadi anak-anak Allah, mereka itu adalah keluarga Allah. Dan kalau ada saudara atau teman-teman mereka yang tidak hidup berkecukupan atau berkekurangan, mereka tuh punya hati ya Bapak Ibu untuk menjual harta mereka untuk bisa berbagi. Bapak Ibu, jemaat mula-mula ini bukan jemaat yang kaya raya juga, tetapi mereka ini punya hati ya untuk peduli satu dengan yang lain. Karena itu tadi, karena mereka telah menyerahkan diri, telah menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang membuat mereka peduli satu dengan yang lain. Nah jadi untuk teman-teman pemuda, teman-teman remaja, teman-teman sekolah minggu, kita itu kan satu keluarga ya. Kalau kita lihat ada teman-teman kita yang mungkin bergumul dalam sekolah, ya kita datang tanya, misalnya nih hari Minggu kita lihat ya murung ya, kenapa kok murung ya, ada apa ya. Nah itu salah satu contoh di mana kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan teman kita ya. Kita datang tanya kepada teman kita, ada apa? Kok murung? Nah, di situ kita bisa nanya mereka cerita, kita lalu doakan, kita kasih semangat. Nah, itu namanya kepedulian. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka menjual ya harta mereka, berbagi. Mereka melihat kekurangan saudara-saudara seiman mereka. Nah mereka ada kesediaan ya Bapak Ibu, ada kesediaan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya percaya ya kalau kita sudah mengalami ya kasih Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita itu selalu ada yang namanya kesediaan ya.
kesediaan artinya siap untuk menolong saudara kita. Kita menolong itu bukan dalam hal, oh saya harus memberi ini, dia butuh ini, saya harus memberi, bukan bicara soal itu juga. Tetapi soal kepedulian, di mana kita doakan memberi semangat sebagai saudara seiman, sebagai keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, gereja adalah setiap kita yang telah percaya ya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau belajar ya dari jemaat mula-mula. Kita mau bertekun di dalam ibadah, mau bertekun di dalam baca firman Tuhan. Nah, kita juga mau ada kerinduan, kesediaan untuk saling peduli, menolong, mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama iman kita. Kalau kita melihat bahwa oh teman saya ini, dia ini keluarga saya loh, bukan orang lain. Dia ini adik kakak saya loh. Nah, itu membuat kita bisa peduli dengan mereka ya. Mereka ini, jemaat mula-mula ini selalu ya ada kerinduan untuk berkumpul bersama ya. Nah teman-teman, pandeminya 2 tahun ya kurang. Sekarang udah sekolah offline ya, enggak online lagi ya. Enggak lagi ya. Nah pandemi 2 tahun itu membuat segala aktivitas, keadaan kita itu berubah, termasuk beribadah ya. Kita ibadah selama 2 tahun itu online terus ya. Tetapi bukan berarti itu bukan ibadah ya, ibadah Bapak Ibu, ibadah teman-teman semua. Nah, tapi sekarang pandeminya udah selesai ya, kita itu sudah nyaman. Ada orang-orang yang sudah nyaman dengan ibadah online, kan gampang ya. Seperti cerita siapa tadi ya, Panggung Boneka, siapa ya namanya tadi yang, oh kita gak usah ibadah online aja, ingat kan namanya siapa? Nggak ingat, habis ini aja kenalan ya satu-satu ya. Ya kalau nggak ingat ya. Nah seperti cerita Panggung Boneka tadi ya. Nyaman ibadah di rumah. Kan tinggal, kayaknya nggak mandi juga nggak perlu kan, nggak ada yang cium ya di rumah kan cuma keluarga jadi nggak perlu mandi ya. Ganti baju aja. Bajunya atasan ya bagusan dikit lah. Kalau Zoom ya celana nggak perlu diganti kan nggak dilihat cuman baju. Nyaman ibadah di rumah. Oh ibadah di rumah tuh kan gak perlu rapi-rapi. Ya kita di kamar buka handphone, lihat, kalau berdoa tutup mata, nyanyi ya gini-gini aja. Jadi terkadang kita itu sudah nyaman dengan keadaan online ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ini mungkin kita lebih memilih ibadah di rumah aja lebih gampang begitu ya. Atau mungkin kalau di Gura, oh gak ada online, apa kita cari aja di GKI lain, kan sama-sama GKI ya. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita datang gereja, kan bukan hanya soal kita duduk ya, nyanyi, dengar firman Tuhan, pulang. Tapi kita datang ke gereja itu bagaimana kita mau berelasi dengan saudara-saudara seiman kita. Mau ngobrol dengan saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu sedikit cerita, di GKI Sulung itu biasanya setelah ibadah itu ada catering ya. Jadi di area itu kan ada meja-meja, biasanya jemaat-jemaat kalau setelah ibadah itu mereka duduk ngobrol di sana. Nah itu salah satu persekutuan juga Bapak Ibu, jadi setelah ibadah ya kita ngobrol, nanya kabar, apa pergumulannya, apa mau didoakan, atau saat ini kamu bergumul apa ya. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan ya sebagai orang yang saudara seiman di GKI Gura. Untuk teman-teman sekolah minggu juga seperti itu, kita nanya gimana sekolahnya, mata pelajarannya susah apa enggak, PR-nya banyak apa enggak, besok kamu ujian apa, kamu mau didoakan apa enggak. Nah kita bisa lakukan itu di sekolah minggu, teman-teman pemuda, teman-teman remaja juga seperti itu. Nah jadi itu yang kadang ibadah ya, salah satunya itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kesibukan ya, sibuk ya, atau waktu juga dari Senin sampai kalau Bapak Ibu yang kerja cuma sampai Jumat ya, dari Senin sampai Jumat saya kerja, atau mungkin ada yang kerja sampai Sabtu juga ya, ada kali ya.
dari Senin sampai Sabtu saya kerja. Kalau teman-teman remaja, teman-teman sekolah minggu, dari Senin sampai Jumat saya sekolah, Kak Indra dari pagi sampai sore, belum lagi kerja tugas, belum lagi les, capek. Mendingan apa? Tidur, mendingan tidur ya, enak, gak perlu datang ibadah. Kadang itu juga yang membuat kita tidak punya kerinduan atau semangat untuk datang ibadah karena kesibukan, karena waktu. Bapak Ibu coba kita bayangkan ya, dari Senin sampai Sabtu itu Tuhan itu cuma ngambil 1 hari loh Bapak Ibu, hari Minggu loh. Cuman hari Minggu. Kalau saya kurang tahu kalau di sini ada persekutuan doa apa tidak. Ada, oh ya. Ya persekutuan ya 2 hari lah Tuhan, anggap aja 2 hari lah ya, Tuhan ambil 2 hari. Sisanya kan kita ya, kan 7 hari ya. 2 hari untuk Tuhan, 5 hari untuk kita. Coba kebayangin Tuhan gak kasih kita waktu begitu ya. Tuhan kasih kita waktu 5 hari itu menurut saya lebih dari cukup. Sebenarnya setiap orang tuh saya bisa memahami bahwa ya kita yang bekerja capek ya, itu sesuatu yang memang kita bergumul ya, kerja ya pasti capek Bapak Ibu. Sekolah juga pasti capek, saya memahami ya teman-teman yang remaja, sekolah minggu, sekolah itu capek karena saya pernah sekolah ya, jadi saya bisa memahami, saya bisa paham ya kalau kita capek itu ya memang capek ada, terus kerja tugas itu juga memang susah ya teman-teman ya. Terus juga waktu juga ya. Tetapi yang Tuhan minta di sini adalah komitmen. Artinya kita rindu ya. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka kesibukan atau waktu kita itu kita mau taruh di nomor 2. Jadi Tuhan yang jadi nomor 1 di sini. Oh, Senin sampai Jumat nih saya udah sekolah nih. Hari Minggu saya mau luangkan waktu untuk datang ke gereja. Saya mau bertemu dengan saudara-saudara seiman saya di sini ya. Kita bisa berkumpul bersama, sharing bersama, dan kita saling mendoakan bersama. Itu yang namanya keluarga Allah. Gerejaku, rumahku ya. Kalau kita bilang rumahku, kalau rumah itu kan kita ngomong rumah, itu tempat ternyaman ya Bapak Ibu ya. Saya sudah bertahun-tahun sudah di luar, tapi saya selalu rindu rumah saya karena saya nyaman di rumah saya ya. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman juga seperti itu. Nah, seperti itu juga gereja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menganggap orang-orang di dalam itu sebagai keluarga kita, saya percaya bahwa kita juga punya kerinduan untuk selalu mau datang karena kita bisa bertemu dengan orang-orang seiman, saudara-saudara kita bisa saling mendukung, saling peduli satu dengan yang lain. Hari ini kita sudah belajar ya dari jemaat mula-mula. Bagaimana ketika mereka telah sesudah mendengarkan firman Tuhan, mereka menyerahkan diri dan mengalami kasih Tuhan. Mereka menyadari bahwa Tuhan mengasihi, mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian mereka membuat sebuah komitmen untuk terus mau datang ke ibadah. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di gereja ya. Mereka baca firman Tuhan, doa bersama. Kemudian mereka juga saling peduli satu dengan yang lain. Saya rindu untuk kita semua ya, untuk kita semua yang ada di tempat ini, saya, Bapak Ibu semua dan juga teman-teman yang dari GKI Sulung, kita punya hati juga untuk selalu datang beribadah. Untuk selalu datang ke gereja. Kita punya kerinduan untuk mau datang dan bersekutu bersama. Untuk menjalin sebuah relasi dengan saudara-saudara seiman kita. Jemaat mula-mula telah memberikan kita sebuah teladan di mana mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Kita juga mau belajar ya, kita mau bertekun di dalam beribadah, di dalam bergereja. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita.
Kak Indra, terima kasih ya untuk firman-Nya tadi. Sangat jelas kenapa kita ini harus beribadah di gereja. Meskipun kita juga bisa beribadah di rumah. Ya, kalau pandeminya belum selesai, ya terpaksa kita harus ibadah di rumah saja demi keselamatan bersama. Tapi kalau pandeminya udah selesai, ya kita harus ke gereja. Karena sebagai murid Tuhan itu, kita tidak hanya ibadah, tetapi kita bersekutu dan melayani bersama. Iya Kak, aku sekarang jadi lebih mengerti. Nanti aku pulang, aku mau cerita sama papa dan adikku, biar mereka juga mau kembali beribadah di gereja. Iya Mario, betul sekali. Nah, minggu depan datang ibadah loh ya. Kak Indra tunggu ya. Dadah. Bye Kak Indra. Bye. Dek, mana ya Mario? Kok belum pulang? Iya ya, mungkin sebentar lagi. Macet kali, Pak. Halo Pak, halo Dek. Aku tadi ibadah dengan Kak Indra seru loh. Tadi Kak Indra jelasin kalau sekarang ini pandemi itu sudah reda. Ya, memang meskipun tidak hilang seluruhnya sih. Cuma keadaannya sudah tidak seberbahaya seperti awal pandemi dulu. Iya. Papa ngerti. Papa kan rajin nonton berita. Selalu up to date dong. Nah, karena itu, ayo kembali ke gereja. Karena sebagai murid Tuhan Yesus, kita ini juga harus bersekutu. Karena dengan kita pergi ke gereja, itu bukan cuma beribadah saja, tetapi juga tempat di mana kita bisa bertemu dengan saudara seiman. Iya ya, aku juga sudah lama nih nggak ketemu sama teman-teman sekolah mingguku. Iya. Papa juga sudah lama tidak bertemu teman-teman Papa. Nah, makanya. Ayo, minggu depan semua ke gereja ya. Pakai masker, bawa hand sanitizer, kita lakukan protokol kesehatan. Pasti aman dari COVID. Oke, Asia. Ayo, sekarang kita makan siang ya. Mama tadi sudah beli makanan. Ayo. Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Dimana di sini aku dibesarkan, di sini aku diberkati.
Adik-adik semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Nanti adik-adik bisa membaca dari teks yang ada di layar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik semua, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami berdoa untuk Papa, Mama, juga seluruh jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati selalu dengan kesehatan, kekuatan untuk tetap setia melayani Tuhan, dan rezeki bagi kami semua. Amin. Kami bersyukur bisa bertumbuh dan terus Tuhan berkati melalui gereja ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami bagi setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja ini dan proses renovasi gereja kami. Kami berdoa untuk setiap komisi di gereja ini, khususnya kami Komisi Anak dan Pemuda Remaja. Kiranya Tuhan Yesus terus membimbing anak-anak kami melalui kami para guru sekolah minggu, majelis jemaat, dan orang tua di rumah untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan mereka, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang akan atau sedang kami hadapi. Beri hikmat kebijaksanaan-Mu dan juga kesehatan bagi para pemimpin kami, agar kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa nyata di negeri ini. Ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami naikkan segala permohonan kami ini. Kami pun rindu Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh berbuah dalam laku hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk semua kami yang ada di sini, juga tim panggung boneka GKI Solo. Kiranya Tuhan tetap beserta dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga pemuda remaja, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan dihantar dengan satu pujian. Di dalam kita memberikan persembahan dari PKJ nomor 146, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu dengan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Terima kasih Mario dan teman-teman yang sudah memberi persembahan. Terima kasih adik-adik. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama untuk menundukkan kepala berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk bekerja dan berkarya.
Kami menyisihkan sebagian yang terbaik untuk kami persembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong, memberkati dan menguduskan apa yang kami persembahkan supaya berguna bagi pewartaan Injil di muka bumi, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di segala bidang, sehingga Engkau dikenal namamu di ujung-ujung bumi, sehingga namamu dikenal di antara masyarakat sekitar kami. Engkau memberkati pekerjaan dan karya Bapak Ibu semua. Engkau memberkati anak-anak dalam studi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menerima persembahan anak-anak Bapak Ibu dan kami semuanya. Amin. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Nah, wah, ternyata tadi yang bawa kantong persembahan ini. Iya, juga lucu ya Kak anak-anak, tadi. iya. Oh ya Kak, aku mau tanya, boleh adik-adik sekalian kita bangkit berdiri ya. Kak, hari ini tema kita apa sih tadi? Apa hayo? Ada yang inget gak tema tuh kita kalau apa? di kelas suka tanya sama ini. Iya, murid-muridnya. biasanya di akhir suka ditanya ya Kak. Ada yang inget gak ceritanya? Kak, ada Kak. Apa? Ada. Aku adalah rumahku. Gerejaku adalah rumahku. Wah, ada yang ingat loh Kak. Sip ini ya. Berarti tadi Siap. mengikuti ya. waktu Kak Ina. Benar. Tadi Ini ada kita firman. belajar dari jemaat mula-mula untuk bertekun ibadah. Juga jangan lupa baca Alkitab. Pintar. Oke deh Kak, kalau kita masih semangat, kita mau masuk dalam pengutusan. Tapi sebelum kita mau masuk lebih lanjut, karena ibadahnya sudah selesai ya, ini mau Iya. selesai ya, Oke. sudah mau berpisah Betul. gitu ya. Tapi sebelum berpisah kan Iko punya pengumuman untuk adik-adik yang di depan, yang maupun yang ada di belakang ya. Dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu, kita mau ada pembagian goodie bag untuk adik-adik ya. Untuk anak-anak sekolah minggu, kita dari tim panggung boneka GKI Sulung mempunyai goodie bag untuk dibagikan ya. Jadi tetap tinggal dulu sebentar di sini. Papa mama yang anaknya hari ini ikut di sini boleh nunggu ya di sini. Tapi kalau anaknya hari ini berhalangan hadir, gitu boleh meninggalkan tempat. Betul. Gitu ya. Oke siap Kak, kita lanjut, kita masuk ke dalam pengutusan. Kita akan Seperti nyanyikan lagu bersama. Lagu yang apa? tadi dinyanyikan. Iya, Nah, gerejaku sama adalah teman-teman. rumahku. Kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah
Semoga lagu kita benar-benar menyatakan iman kita. Cuma di sini kita merasakan bahagia. Mari kita menerima pengutusan kita masuk dalam pengutusan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Persilahkan untuk duduk kembali saat hening bagi kita semua. Ibadah kebaktian intergenerasi pada pagi hari ini sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin meninggalkan tempat, kami persilahkan. Saya selaku perwakilan dari GKI Sulung mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tetap di sini ya, kita nanti mau kenalan. Siapa yang mau kenalan? Siapa yang mau tahu itu di dalamnya ada isi apa? Loh, ada yang ngintip-ngintip itu. Siapa ya kira-kira ya yang ngintip-ngintip ya? Nah, kita mau tahu ya nanti ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami Majelis Jemaat GKI Nggura mengucapkan terima kasih kepada tim panggung boneka dari GKI Sulung. Kiranya pelayanan rekan-rekan dari GKI Sulung menjadi berkat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Nggura pada ibadah pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat berhari aktivitas. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita semua. Cek. Oke, adik-adik, yuk kita duduknya agak ke depan ya. Yang mau goodie bag siapa? Yang mau goodie bag maju ke depan dulu coba. Duduk di depan ya. Agak maju ke depan, jangan ke belakang. Nah, ini yang terima anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak remajanya, pemudanya. Permisi dulu ya. Sudah terlalu besar Anda. Oke. Kak Nika mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kira-kira tadi ada yang hafal nggak nama karakter bonekanya? Nggak ada yang hafal? Tahu ceritanya nggak tapi? Tahu ya ceritanya ya? Oh hafal. Loh kalau hafal dapat goodie bag duluan loh. Mana goodie bagnya ini ya? Kalau hafal dapat goodie bag duluan ini. Satu. Nah,
Siapa yang hafal? Siapa yang hafal nama karakternya? Yang cowok tadi itu loh, siapa yang cowok tadi? Papa? Papa doang ya di Mario, bener gak Mario ya? Bener gak Mario? Oh bener, kita kasih dulu. Bilang apa sayang? Sama-sama. Oke, siapa yang mau lebih banyak goodie bag lagi? Loh, gurunya juga ikut mau ya. Oke, sebelum itu kita mau kenalan sama karakternya. Nah, tadi kan nggak tahu siapa namanya ya. Nah, kita mau kenalan sama siapa dulu? Yang cewek? Oh, adik. Adik yang nakal tadi ya, nggak mau ke gereja ya? Ya, yang bandel. Loh, ini dia adik. Adiknya nggak ada namanya, ini belum dikasih nama. Hah? Oh Pina. Hah? Pina. Oh Mina. Hah? Oh Mika. Maaf, Kanika lupa namanya Mika. Siapa namanya? Mika ya. Lalu mau kenalan sama siapa lagi? Loh, sama Kak Fani. Kak Fani mah udah hafal ya. Mau siapa lagi? Papa. Oh yang punya kumis ya. Kita lihat ya kumisnya ada berapa. Papa, coba panggil yang kenceng. Loh, salah apa? Salah apa? Oh, perlu dipanggil yang kenceng sama adik-adik coba. 1, 2, 3. Ini papahnya ya, punya kumis papahnya ya. Oke, mau kenalan sama siapa lagi? Ada siapa lagi ya habis papa ya? Mama. Oh mama, mau mama dulu. Mama yang mana ya mama? Papa. Kok hilang pak? Papanya hilang. Oh manggil mama. Loh, Mikanya juga hilang. Mika sama papa, oh panggil mama semua. Coba kita panggil mama yang keras ya. 1, 2, 3. Tuh, salah lagi. Coba panggil lagi, nggak dengar, mamanya kurang dengar. 1, 2, 3. Lah, itu mamanya berkonde ya mamanya ya. Nah, terus ada karakter siapa lagi ya? Loh, hewan. Sudah ya habis ya yang ini ya? Sudah habis? Loh, tadi yang pergi ke gereja sama kalian siapa? Siapa? Mario gitu ya tadi ya Kak Indra panggilnya. Coba kita panggil. 1, malu-malu Marionya. 1, 2, 3. Nah, siapa yang mau lihat semuanya naik di atas panggung ini siapa? Oke, semua angkat tangan. Semua Pak Petrus boleh naik yuk bonekanya. Nah, wah ini tadi yang main ya. Ada Papa, Mama, Mario dan Mika. Seneng gak adik-adik? Seneng gak? Seneng. Tadi jangan dilupakan ya ceritanya ya. Kak Niko mau tanya siapa yang di sini mulai gereja buka ini ya. Sudah buka on-site ya benar ya? On-site sudah ke gereja dari pertama kali. Enggak online. Oh sudah ya. Berarti minggu depan kalau ada temannya yang kanan kiri ini enggak masuk, coba lihat. Nah, jangan lupa dia apa? Telepon. Kamu kemana kok enggak masuk sekolah minggu? Ya, seperti cerita tadi. Kita harus peduli, harus telepon temennya, kok nggak masuk kenapa sakit ya? Nah, terus boleh didoakan ya. Oke, ada yang penasaran nggak ini kira-kira ya? Yang
mainin bonekanya apa sih? Gak tahu lah Kak, kita kan belum kenalan, makanya mau kenalan ya. Oke, kita panggil dari Papa dulu Papa. Mana Papa? Siapa yang pegang boneka Papa ya kira-kira ya? Papa, Pak berdiri Pak. Jangan males-males Pak. Susah dengkulnya Papa. Nah, ada Kak Dodi, ini namanya Kak siapa? Kak Dodi, sama nggak itu kumisnya sama kumisnya Kak Dodi? Ya, sama ya, kayak kumisnya Papa. Oke, lalu mamanya Mama, mana ya Mama ya? Oh, mamanya sama ya, cepolan ya. Ya, nama yang pegang karakter Mama itu namanya Kak Imelda. Siapa namanya? Kak Imelda. Kalau yang jadi Papa tadi Kak siapa? Kak Dodi. Oh, pinter-pinter anak gura ini. Sudah lulus ujian. Oke, yang main mau Mario apa Mika dulu? Mau Mario ya. Mario, mana mukanya yang main Mario ini? Nah, ternyata cewek, ya. Cewek namanya Kak Yani. Kak siapa? Kak Yani ya. Tadi Papa siapa? Kak Dodi, Kak Imelda, Kak Yani. Nah, ini yang paling nakal tadi ya. Iya, gak mau ke gereja. Siapa ini namanya ya? Mika. Adik Mika ini kira-kira siapa yang mainin ya? Cowok, cewek, masih kecil apa sudah besar? Kan tadi suaranya kecil Kak Nike. Pasti anak-anak ini yang main ya. Coba kita lihat ya. 1, kelas berapa ini Mika ini? Loh Mika kelas 7. Mika, kamu kelas berapa Mika? Mika kelas berapa Mika? 7. Kelas 7? Benar ternyata. Kelas 7. Nah, kita mau lihat siapa yang jadi Mika. Ternyata memang masih muda. Ya, masih muda. Ada yang pegang boneka Mika ini namanya Kak Dina. Kak siapa? Kak Dina ya, diinget-inget ya, besok kalau ketemu di jalan jangan manggil papa gitu, jangan ya. Itu namanya Kak Dodi. Yang jadi mama siapa? Kak Imelda. Yang pegang boneka Mario? Kak Yani. Terus yang pegang Mika? Kak Dina. Oh pinter semua. Kalau gitu kasih semua Kak goodie bag-nya karena pinter-pinter. Pinter-pinter ini anak GKI Gurah ini ya. Kak Nika jadi seneng ini. Wah, siapa yang mau salam sama bonekanya, sama orangnya? Waduh. Semua mau? Semua mau? Oh, Kak Nika dulu aja ya kalau gitu ya. Siapa yang mau salaman? Oke, yang sudah dapat goodie bag, sebelah dari sini salaman ke bonekanya, lihat-lihat juga boleh. Nah, ya goodie bagnya boleh ditaruh dulu. Wah, ayo yang di sini, yang mau kenalan, mau salaman, mau lihat. Boleh, mau pegang. Duh, kamu enggak mau goodie bag ya? Buat Kak Nika aja ya goodie bagnya ya? Oh mau. Apa kamu yang Kak Nika bawa pulang aja? Iya, Surabaya. Bawa pulang Surabaya ya? Boleh. Ada lagi yang mau? Yang mau yang sebelah sini mau enggak pegang bonekanya? Ayo maju ke depan. Maju ke depan pegang bonekanya, lihat. Duh. Ya, yang sudah boleh langsung pulang. Terima kasih ya adik-adik yang sudah datang. Jangan lupa minggu
minggu depan masih ada sekolah minggu lagi ya Kak? Masih ada sekolah minggu kita, jangan lupa ya. Oh takut? Kamu takut sama bonekanya? Ada yang belum dapat? Cuman satu.